Kelompok Houthi kini kembali jadi sorotan setelah Amerika Serikat melakukan serangan udara besar-besaran ke Yaman pada Sabtu 15 Maret 2025 lalu. Jet-jet tempur AS menyasar markas Houthi yang berada di Sanaa dan Saada. Serangan ini menewaskan setidaknya 53 orang dan melukai hampir 100 lainnya. Amerika mengklaim serangan dilakukan sebagai respon terhadap tindakan Houthi yang mengancam pelayaran di Laut Merah. Di video ini kita akan kilas balik ke masa lalu, ke masa-masa awal kemunculan kelompok ini. Lalu bagaimana perjalanan Houthi hingga menjadi salah satu kelompok yang diperhitungkan di Timur Tengah? Simak selengkapnya dalam video berikut. Houthi adalah gerakan militan di Yaman Utara yang didirikan oleh Hussein Badreddin al-Houthi sekitar tahun 1990-an. Ia adalah seorang politisi yang berasal dari kelompok Syiah Zaidi atau Zaidiyah. Namun Hussein tewas di tangan tentara Yaman pada tahun 2004 dan digantikan oleh saudaranya Abdul Malik. Akar dari Houthi berasal dari sebuah gerakan yang dimulai di Yaman Utara pada tahun 1980-an untuk melindungi dan menghidupkan kembali tradisi agama dan budaya Zaidi. Selama Perang Saudara di Yaman tahun 1962 sampai 1970, Zaidi pernah menjadi kekuatan di Yaman Utara. Tetapi mereka dikesampingkan karena lembaga-lembaga Salafi yang menanamkan ideologi mereka di seluruh perbatasan Yaman. Lalu Houthi yang berada di bawah kepemimpinan Hussein sempat beberapa kali melakukan pemberontakan dan mendapatkan dukungan dari warga Syiah Yaman, terutama dari mereka yang muak dengan korupsi dan kekejaman Presiden Ali Abdullah Saleh, pemimpin yang dikenal otoriter dan kejam. Presiden Saleh yang dipandang sebagai pendukung Amerika Serikat pun kerap dikritik oleh Hussein. Lalu pada tahun 2014 hingga 2015, kelompok Houthi menguasai wilayah Yaman di utara, sekaligus menentang pemerintahan Yaman di bawah Presiden Abdurrabbuh Mansur Hadi. Kelompok Houthi memiliki nama resmi Ansar Allah atau yang berarti pembela Tuhan. Mereka memiliki sarka atau slogan teriakan Allah Maha Besar, kematian bagi Amerika, kematian bagi Israel, kutukan terhadap orang-orang Yahudi, kemenangan bagi Islam. Selama melancarkan operasi di Laut Merah, plus kini dalam melawan Amerika, Houthi sangat mengandalkan dua senjata, yakni rudal dan drone. Juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan operasi Houthi melibatkan sejumlah rudal jelajah dan pesawat tak berawak atau drone yang menargetkan kapal induk AS. Ya, Houthi telah menunjukkan kemampuan dalam melancarkan serangan menggunakan berbagai jenis senjata, termasuk drone dan rudal. Houthi menggunakan drone untuk serangan jarak jauh, sementara rudal jelajahnya dapat menghantam target strategis. Saree mengklaim serangan Houthi kapal induk AS berhasil menggagalkan rencana serangan AS ke Yaman. Para pejuang Houthi mengatakan mereka telah melancarkan serangan lagi terhadap kapal-kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah. Serangan itu pun menjadi serangan keempat mereka terhadap kapal induk USS Harry Truman dan kapal-kapal lainnya dalam 72 jam terakhir. Saree mengatakan agresi AS tidak akan menghalangi dukungan Yaman yang teguh terhadap rakyat Palestina. Ditambah kelompok Houthi diam-diam semakin memperkuat kemampuan serangan mereka. Sebuah laporan menunjukkan kelompok itu telah memperoleh teknologi baru yang membuat drone dapat terbang lebih jauh dan lebih sulit dideteksi. Teknologi baru ini berupa sel bahan bakar hidrogen. Sebelum adanya bahan bakar hidrogen, drone Houthi menggunakan metode tradisional, yakni dengan mesin pembakar gas atau baterai litium. Dengan bahan bakar itu, drone milik kelompok yang berbasis di Yaman itu dapat terbang hingga jarak sekitar 1.200 km. Nah, bahan bakar hidrogen memungkinkan drone terbang 3 kali lebih jauh, sekaligus membuat sensor akustik dan inframerah jauh lebih sulit mendeteksi. Selain itu, sistem hidrogen dapat menyimpan energi 3 kali lebih banyak daripada baterai litium dengan berat yang sama. Artinya operator drone dapat membawa beban lebih banyak dengan jarak yang lebih jauh. Tak cuma itu, bahan bakar hidrogen juga dapat digunakan berkali-kali lebih banyak dibandingkan baterai isi ulang yang umum digunakan.
Dengan berbagai kelebihan ini, sejumlah analis berpendapat Houthi bisa memberi kejutan, baik ke AS maupun Israel. Selain drone dan rudal, Houthi juga memperkuat jaringan intelijen mereka, serta kemampuan logistik yang memungkinkan untuk bertahan dari serangan udara berkepanjangan. Meskipun Amerika dan Israel berulang kali menargetkan fasilitas militer Houthi, kelompok ini nyatanya masih bisa bertahan. Keberhasilan mereka dalam menghadapi kekuatan militer besar menunjukkan Houthi bukan sekadar kelompok bersenjata biasa. Houthi juga menempatkan diri sebagai ancaman nyata bagi kepentingan Barat dan sekutu-sekutunya. Di masa mendatang, Houthi kemungkinan besar akan tetap menjadi bagian dari dinamika konflik regional. Jika perang di Gaza terus berlanjut, Houthi dapat terus menggunakan aksi militernya sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Namun jika tekanan militer AS dan sekutunya meningkat drastis, Houthi bisa kehilangan kekuatan dan wilayahnya di Yaman. Faktor lain yang dapat menentukan masa depan Houthi adalah stabilitas politik di Yaman. Jika terjadi perang saudara lebih besar, Houthi mungkin akan menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok bersenjata lain di dalam negeri. Houthi terus bertambah kuat dari tahun ke tahun. Kelompok yang muncul pada dekade 90-an ini terus mengembangkan senjata baru, terutama drone dan rudal. Mereka pun mulai mengembangkan kemampuan intelijen guna mengimbangi Amerika Serikat dan Israel. Akan seperti apa nasib Houthi di masa depan? Semakin kuat atau malah hancur akibat perang? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.